Setelah saya melihat, mendengar dan menyimak konferensi pers yang dilakukan oleh Saudara Oto Hasibuan, Ketua Pradi yang ketiga kalinya atau calon Ketua Umum Pradi untuk seumur hidup, setelah terselenggaranya Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas Pradi yang diadakan pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 di Jakarta. Maka atas konferensi pers tersebut ada beberapa hal yang akan saya tanggapi. Yang pertama, bahwa Oto Hasibuan telah menebarkan pernyataan yang menyesatkan. Pernyataan yang menyesatkan ini yaitu Oto Hasibuan mengakui bahwa di antara 3 pradi, yaitu pradi yang ia pimpin sendiri, kemudian pradi Junifer Girsang dan pradi Luhut Pangaribuan, Oto Hasibuan mengakui bahwa pradi pimpinannya lah pradi yang sah berdasarkan putusan pengadilan saat berperkara dengan pradi pimpinan Luhut Pangaribuan. Di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa Munas yang diakui keabsahannya adalah Munas yang diselenggarakan di Pekanbaru pada tahun 2015 dengan terpilihnya Saudara Fauzi Yusuf Hasibuan sebagai Ketua Umum. Bahwa jika Saudara Oto Hasibuan menyatakan bahwa ada putusan pengadilan yang mengakui hasil Munas 2015 di Pekanbaru dengan Ketua Umum Fauzi Yusuf Hasibuan, kemudian dilanjutkan kepemimpinannya untuk yang ketiga periode oleh Oto Hasibuan, maka coba Oto Hasibuan tunjukkan apakah ada putusan pengadilan yang juga menyatakan hasil Munas yang menghasilkan Ketua Umum Junifer Girsang ataupun Luhut Pangaribuan adalah tidak sah. Jika memang ada putusan tersebut, maka benarlah pernyataan Oto Hasibuan tersebut. Namun hingga saat ini tidak ada satupun putusan pengadilan manapun yang menyatakan bahwa hasil Munas Pradi yang menghasilkan Ketua Umum Luhut Pangaribuan dan Junifer Girsang adalah tidak sah. Maka kesimpulannya, pengakuan Oto Hasibuan yang mengakui bahwa pradi pimpinannya lah pradi yang sah merupakan pernyataan yang menyesatkan bagi dunia advokat maupun bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa yang kedua, Oto Hasibuan secara tidak langsung mengakui Rapimnas yang dia selenggarakan tersebut akibat adanya situasi yang menghebohkan atau situasi kegaduhan yang diakibatkan oleh pernyataan pahlawan perjuangan kami, simbol perjuangan kami untuk melawan oligarki Oto Hasibuan dan kelompoknya di tubuh pradi yang memimpin pradi yang ketiga kalinya, yaitu Bapak Dr. Hotman Paris Hutapea SH LLM MHum. Bahwa pahlawan kami tersebut, yaitu Dr. Hotman Paris, menyatakan bahwa Oto Hasibuan memimpin pradi yang ketiga kalinya adalah tidak sah, karena Oto Hasibuan
dipilih berdasarkan perubahan ADART yang dilakukan hanya setingkat rapat pleno. Rapat pleno tersebut diselenggarakan pada tahun 2019. Saat itu Ketua Umum Pradi yaitu Saudara Fauzi Yusuf Hasibuan, sementara Otto Hasibuan berkedudukan sebagai Dewan Penasihat Pradi saat itu. Berdasarkan rapat pleno tersebut, maka terbitlah SK Pradi yang merubah ADART hasil Munas Pradi pada tahun 2015, khususnya pasal tentang periode kepemimpinan Ketua Umum, yang sebelumnya Ketua Umum hanya boleh memimpin Selanjutnya, Otto Hasibuan membantah tuduhan Hotman Paris bahwa menantunya yang juga berprofesi sebagai advokat dituduh Hotman Paris oleh Otto Hasibuan dikasih jabatan sebagai ketua PKPA. Maka saya sangat percaya apa yang dikatakan oleh Dr. Hotman Paris Hutapea. Saya meyakini bahwa benar menantu Otto Hasibuan ditunjuk oleh Pradi versi Otto Hasibuan sebagai Ketua Umum PKPA. Yang mana hal ini juga terjadi dan terlihat di DPC Kota Pekanbaru. Advokat sekota Pekanbaru atau Seriau pasti tahu bahwa Ketua DPC Kota Pekanbaru selalu membawa atau melibatkan anak kandungnya yang juga sebagai seorang advokat di berbagai kegiatan Pradi. Sementara kita tidak tahu apa hubungannya gitu. Ketua DPC Pradi selalu melibatkan anak kandungnya yang juga berprofesi sebagai advokat dalam setiap kegiatan Pradi. Apakah ini salah? Memang belum tentu. Apakah ini janggal? Ya, menurut saya ini sebuah kejanggalan. Maka oleh karena itu, disinilah fungsi agar di tubuh organisasi itu tidak terjadi yang namanya KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dan ini merupakan musuh utama reformasi. Dan salah satunya cara untuk melawan KKN ini adalah membatasi periode kepemimpinan. Hanya boleh 2 periode. Dan konstitusi negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar, sudah menetapkan bahwa presiden hanya boleh memimpin selama 2 periode. Maka seharusnya
semua organisasi yang ada di Indonesia harus meniru konstitusi negara kita.